Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Prayudi, mahasiswa Teknik Elektro tahun 2019 bersama teman saya Syahrul Umar. Di sini kami akan membahas tentang optoelektronika. Oke, langsung saja. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik ini tidak kuat karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik yang sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Berdasarkan penggunanya, maka SKSO dibagi menjadi 6 generasi, yaitu 1. Generasi pertama mulai tahun 1975. Sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya, terdiri dari alat encoding mengubah input, misal suara menjadi sinyal listrik transducer, mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang berupa LED dengan panjang gelombang 0,87 mm, serat silika sebagai penghantar sinyal gelombang, repeater sebagai penguat gelombang yang melemah di perjalanan, receiver mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik berupa fotodetektor, alat decoding mengubah sinyal listrik menjadi output, misal suara. Repeater bekerja melalui beberapa tahap. Mula-mula ia mengubah sinyal gelombang yang sudah melemah menjadi sinyal listrik, kemudian diperkuat dan diubah kembali menjadi sinyal gelombang. Generasi pertama ini pada tahun 1978 dapat mencapai kapasitas transmisi sebesar 10 km per second. Untuk yang generasi kedua yaitu tahun 1981. Untuk mengurangi efek dispersi, ukuran teras serat diperkecil agar menjadi tipe model tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Dengan sendirinya transmitter juga diganti dengan diode laser. Panjang gelombang yang dipanjangkan 1,3 mm. Dengan modifikasi ini, generasi kedua mampu mencapai kapasitas transmisi 100 km per second, 10 kali lipat lebih besar daripada generasi pertama. Untuk yang generasi ketiga mulai tahun 1982 terjadi penyempurnaan membuat serat silika dan pembuatan chip diode laser berpanjang gelombang 1,55 mm. Kemurnian bahan silika ditingkatkan sehingga transparansinya dapat dibuat untuk panjang gelombang sekitar 1,2 mm sampai 1,6 mm. Penyempurnaan ini meningkatkan kapasitas transmisi menjadi beberapa ratus km per second. Generasi yang keempat mulai tahun 1984. Dimulainya riset dan pengembangan sistem koheren. Modulasinya yang dipakai bukan modulasi intensitas melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah intensitasnya masih dapat dideteksi, maka jarak yang dapat ditempuh juga kapasitas transmisinya ikut membesar. Pada tahun 1984 kapasitasnya sudah dapat menyamai kapasitas sistem deteksi langsung. Sayang, generasi ini terhambat perkembangannya karena teknologi peranti sumber dan deteksi modulasi frekuensi masih jauh tertinggal. Tapi tidak dapat disangkal bahwa sistem koheren ini punya potensi untuk maju pesat pada masa-masa yang akan datang. Oke, yang generasi kelima tahun 1989. Pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi repeater pada generasi sebelumnya. Sebuah penguat optik terdiri dari sejumlah diode laser InGa ASP atau panjang gelombang 1,48 mm dan sejumlah serat optik dengan doping erbium atau ER di terasnya. Pada saat serat ini disinari diode lasernya, atom-atom erbium di dalamnya akan terreplikasi dan membuat investasi populasi, sehingga bila ada sinyal lemah masuk penguat dan lewat di dalam serat, atom-atom itu akan serentak mengadakan deslasi yang disebut emisi terangsang atau stimulated emission atau Einstein. Akibatnya sinyal yang sudah melemah akan diperkuat kembali oleh emisi ini dan diteruskan ke luar penguat. Keunggulan penguat optik ini terhadap repeater adalah tidak terjadinya gangguan terhadap perjalanan sinyal gelombang, seperti gelombang tidak perlu diubah menjadi listrik dahulu dan seterusnya terjadi pada repeater. Dengan adanya penguat optik ini, kapasitas transmisi melonjak hebat sekali
pada awal perkembangannya hanya dicapai 400 km per second, tetapi setahun kemudian kapasitas transmisi sudah menembus harga 50.000 km per second. Baik, selanjutnya untuk generasi ke-6 pada tahun 1988 Lynn F. Moulinier memelopori sistem komunikasi Soliton. Soliton adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Komponen-komponennya memiliki panjang gelombang yang berbeda hanya sedikit dan juga bervariasi dalam intensitasnya. Panjang soliton hanya 10-12 detik dan dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang saling berdekatan, sehingga sinyal-sinyal yang berupa soliton merupakan informasi yang terdiri dari beberapa saluran sekaligus. Eksperimen menunjukkan bahwa soliton minimum dapat membawa 5 saluran yang masing-masing membawa informasi dengan laju 5 GB per second. Cacah saluran dapat dibuat menjadi 2 kali lipat lebih banyak jika digunakan multipleksi polarisasi, karena setiap saluran memiliki 2 polarisasi yang berbeda. Kapasitas transmisi yang telah diuji mencapai 35.000 GB km per second. Kelebihan serat optik itu ada 6. 1. Lebar jalur besar dan kemampuan dengan membawa banyak data, dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. 2. Biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. 3. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. 4. Imun atau kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. 5. Non penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. 6. Tidak berkarat. Kabel serat optik. Secara garis besar, kabel serat optik terdiri dari 2 bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari inti core. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core, akan memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core kembali ke dalam core lagi. Dalam aplikasinya, serat optik biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket, biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambahkan kekuatan untuk kabel serat optik walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun lapisan resin ini dapat menyerap cahaya dan memecah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti, serta hal ini dapat juga mengurangi cakap silang crosstalk yang mungkin terjadi. Pembagian serat optik dapat dilihat dari 2 macam perbedaan. Y1 berdasarkan mode yang dirametkan, yaitu single mat serat optik dengan inti core yang sangat kecil, biasanya sekitar 8,3 mikron diameternya. Intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak dipantul-pantulkan ke dinding selongsong. Bagian inti serat optik single mode terbuat dari bahan kaca silika dengan sejumlah kaca kecil Germania untuk meningkatkan indeks biasnya. Untuk mendapatkan performa yang baik pada kabel ini, biasanya untuk ukuran selongsongnya adalah sekitar 15 kali ukuran inti. Kabel untuk jenis ini paling mahal, tetapi memiliki pelemahan kurang dari 0,3 dB per kilometer, sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dan jarak yang sangat jauh. Standar terbaru kabel ini ada ITU TG652D dan G657. 2. Multimat serta serat optik dengan diameter core yang agak besar dan membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan kekurangannya bandwidth dari serat optik jenis. Yang kedua, berdasarkan indeks bias core. Step index pada serat optik, step index core memiliki indeks bias dan yang homogen. Grounded index bias core semakin mendekati ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada grounded index, pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat grid index memungkinkan untuk membawa bandwidth yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi dapat diminimalkan. Baik, untuk pelemahan
pelemahan cahaya sangat penting diketahui terutama dalam perencanaan sistem telekomunikasi serat optik itu sendiri. Pelemahan cahaya dalam serat optik adalah adanya penurunan rata-rata daya optik pada kabel serat optik. Biasanya diekspresikan dalam desibel tanpa tanda negatif. Berikut ini beberapa hal yang menyumbang kepada pelemahan cahaya pada serat optik. 1. Penyerapan atau absorption, kehilangan cahaya yang disebabkan adanya kotoran dalam serat optik. 2. Penyebaran. Yang ketiga, kehilangan radiasi. Kode warna pada kabel serat optik. Dalam standarisasinya, kode warna dari selubung luar jaket kabel serat optik jenis Padcore adalah sebagai berikut, yaitu warna kuning artinya serat optik single mode, warna jingga serat optik multimode, dan aqua artinya optimal laser 10 giga 50/120 mikrometer serat optik multimode. Untuk warna abu-abu artinya kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi, dan yang untuk biru kadang masih digunakan dalam model perancangan. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan.